ada beberapa ketika ditanya gitu ya, ketika dia cerita segala macam, itu adalah sebuah cerita-cerita yang memang secara garis besar diceritain. Kemudian dijual. Silakan. Ya. Rolling. Oke Mas, boleh diceritakan nih, seperti apa sih bahasa tubuh Reza Herlambang saat menceritakan kebangkrutan? Reza Herlambang ketika cerita kebangkrutannya buat saya tidak benar-benar menyatakan bahwa dia sedih ketika bangkrut segala macam. Dia masih tarikan garisnya itu masih tarikan orang tersenyum sebetulnya. Jadi ini pertanyaannya adalah bangkrutnya itu seperti apa? Apakah benar-benar bangkrut atau bangkrut yang kemudian dia manfaatkan untuk kemudian menarik simpati orang? Karena karena kontradiktif sekali tanda petik cerita kesedihan yang disampaikan dengan ekspresi yang ditampilkan itu nggak sinkron. Itu yang terlihat. Iya. Ya, perasaan mana sih yang lebih dominan, sedih, kecewa atau malu? Kenapa? Perasaan yang lebih dominan sedih, kecewa atau malu dari seorang Reza? Nggak muncul itu semua. Ya dia santai aja sambil ada tarikan ke arah atas pinggiran bibir ini, jadi agak senyum malahan. Jadi seolah-olah masih ada sesuatu yang ditahan sama dia, tapi tidak membuat dia jadi kemudian sedih. Ya, membuat dia kayak senyum ditahan aja gitu, kayak cerita itu justru membuat dia semangat gitu, justru membuat dia jadi kepake buat sesuatu nih, menciptakan sebuah apa ya, cerita baru yang mau disampaikan ke orang bahwa dia begini dia begitu segala macam, tapi dia dalam prosesnya nggak benar-benar sedih. Kan Reza kan nggak menangis nih, apakah dia terlihat jujur dan natural, Mas? Menangis itu bukan berarti sedih loh ya. Orang keluar air mata itu belum tentu sedih, belum tentu takut, belum tentu marah. Jadi buat saya apa yang ditampilkan sama dia ketika dia bercerita itu masih banyak hal-hal yang disembunyikan, belum benar-benar terbuka. Kenapa? Ya ada beberapa ketika ditanya gitu ya, ketika dia cerita segala macam, itu adalah sebuah cerita-cerita yang memang secara garis besar diceritain, nggak detail-detail, sedikit-sedikit diceritain, terus hubungannya dengan orang-orang yang tanda petik mengklaim bahwa udah membantu dia, itu dia nggak ceritain detail satu-satu loh itu. Ya, dia bersembunyi di balik sesuatu yang sifatnya global. Jadi buat saya itu adalah sesuatu yang perlu jadi tanda tanya. Ya, banyak yang geram kan melihat Reza menceritakan kebangkrutan ini karena dianggap jual kesedihan dan menipu orang-orang agar terhindar dari hutang. Ada kesan dia berbohong nggak sih, Mas? Bahwa dia menyembunyikan banyak hal, ya. Bohong atau tidak kita nggak tahu loh posisinya. Apa mungkin dia benar-benar bangkrut segala macam, tapi apakah dia kemudian merasa sedih ketika cerita? Enggak. Lebih tepatnya kayak ada orang senang begitu bercerita dan jadi pusat perhatian gitu loh. Lebih ke arah situ. Ya, pas momen lain Reza terlihat tenang. Apakah dia mencoba menyembunyikan perasaannya dari ketenangannya itu, Mas? Em, Gini, orang yang sudah lama apa namanya, mengulangi sebuah perbuatan, misalnya pinjam duit, lama-lama dia akan terbiasa. Jadi buat saya kalau ada orang banyak yang mengklaim bahwa mereka sudah membantu Reza, udah meminjamkan uang segala macam, dan Rezanya masih santai-santai seperti itu, padahal banyak banyak terhutang hal-hal yang memang jadi tanggungan dia dan dia belum bayar atau nggak bayar dan sebagainya ya, itu akan membuat seseorang itu jadi terbiasa. Udahlah Pak, nanti biar gampang lah urusannya, kira-kira kayak gitu jadinya. Jadi terbiasa, ala bisa karena biasa kan. Oke. Reza kan nggak panik ketika ditanya wartawan soal dia memanfaatkan kondisi ibunya untuk mendapatkan belas kasihan. Tanggapannya seperti apa, Mas? Em, jadi gini, eh, kalau kita bicara jenis kebohongan, jenis pembohong itu ada 5. Kita bicara ada yang namanya sociopath liar, ada yang namanya pathological liar, ada yang namanya kemudian apa namanya ordinary liar, ada yang namanya careless liar, ada yang namanya white liar. Kalau orang sudah terbiasa karena dia careless liar, karena dia tanda petik ya kalau istilahnya berbohong untuk dapat perhatian, berbohong untuk gaya hidup dan sebagainya, maka orang ini tidak akan punya rasa bersalah, tidak akan punya rasa apa nggak nyaman ketika. Yang penting dia tetap jadi perhatian, yang penting dia akan dapat perhatian dari orang lain gitu. Itu aja yang penting buat dia. Ya, sesuatu yang memang kalau dibilang bagus ya nggak bagus gitu. Tetapi pertanyaannya adalah ya tinggal orang-orang sekitarnya masih mau kena apa enggak dengan cara kayak gitu. Oke. Sekarang
Kiki kan kan dia kan berapi-api menggebu-gebu menceritakan tentang kebohongannya Reza menipu segala macam gitu. Ada kemarahan seperti apa sih dalam diri Kiki kepada Reza? Terlihat sangat marah sih, jadi ada tarikan kencang setiap kali cerita gitu, ada kerutan, tarikan sebelah sini di atas bibir atas dan bawah gitu. Itu buat saya adalah orang yang sedang benar-benar ngasih tahu apa yang pernah dia lakukan dan merasa dihianati, sehingga semarah itu pada Reza Herlambang. Ya, karena bisa jadi dia bantu karena for the sake of friendship gitu ya, persahabatan dibantu, dan tiba-tiba kemudian ngerasa kok lu udah dibantu kok malah nusuk kayak gitu sih, gitu, seperti itu sih lebih cenderungnya. Iya. Waktu Kiki bilang Reza bohong itu menurut Mas Kirdi benar atau enggak sih dari ucapannya gitu, ekspresinya? Bahwa Kiki percaya bahwa Reza membohongi dia, ya dari ekspresi wajahnya. Tapi apakah benar Reza membohongi dia apa enggak, kita nggak tahu. Tapi Kiki percaya bahwa Reza membohongi dia dan ekspresinya dia sangat lugas dan tegas. Kekecewaannya seperti apa mungkin, Mas? Ya, nggak tahu kecewanya seperti apa, kan dia yang tahu, Dari nggak kelihatan. gitu. Ya, tapi kalau dari sesuatu yang diceritakan oleh Kiki ada yang dia sembunyikan juga nggak sih tentang Reza dari ekspresinya gitu? Masih banyak hal-hal yang tidak dia ceritakan tentang Reza, karena saya yakin ada hal-hal di antara mereka berdua aja yang mungkin memang bukan konsumsi publik gitu, yang memang ya privasi. Nggak semua, walaupun semarah-marahnya dia, nggak semuanya dibuka sama dia gitu. Tetapi dia sudah di pinggir bener-bener bahwa kalau dia kayak gini terus gua antem juga nih, istilahnya kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mudah terbuka semua, enggak. Tetap masih ada hal-hal yang belum diceritain. Oke, cukup. Mas Kirdi, Mas, terima kasih. Sampai malam ini Mas ya? Sampai tengah malam. Oh, panjang juga. Oh. Iya, stop. Kenapa? Iya, ini dekat dari kantor. Langsung sini. Mulainya dari pagi Mas atau dari siang? Sebenarnya dari malam. Dari semalam. Luar biasa. Berarti nginep di sini atau pulang? Saya nginep. Oh, nginep. Peserta mungkin ada Nginep juga. Oh, peserta nginep juga. Ini lagi sedikit. Mas, makasih banyak ya Mas ya. Oh, iya. Ya.